Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami kembali, Eko Adi Saputra. Kali ini kami akan berbagi tentang tata cara atau alur pendaftaran PPPK guru. Oke, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, silahkan simak apa yang akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian dari awal hingga akhir ya. Karena ini sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian sebelum mendaftar PPPK guru. Karena ada beberapa ketentuan yang harus atau wajib Bapak Ibu sekalian pahami. Oh ya, Bapak Ibu, agar kami juga semangat dalam berbagi informasi, tolong berikan dukungan kepada channel kami berupa subscribe dan like, serta berikan komentar yang positif untuk kami. Bapak Ibu, jangan terburu-buru untuk daftar PPK dulu ya, sebelum kita paham tentang alur pendaftarannya. Karena nanti kalau sudah terlanjur daftar ya, nanti tidak bisa diedit kembali. Maka perlu disimak penjelasan kami ini sampai tuntas. Oke, langsung saja saya akan mulai menjelaskan atau menginformasikan tentang yang pertama adalah alur pendaftaran seleksi CASN 2021. Dalam alur pendaftaran seleksi CASN 2021 ini ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita perlu mengakses portal SSCASN, yaitu untuk melihat informasi pembukaan seleksi CASN tahun 2021 dan memilih menu SSCASN. Berikutnya yang kedua adalah membuat akun di menu registrasi. Di tahapan ini kita perlu memilih pilih menu registrasi. Berikutnya masukkan NIK, nomor KK atau NIK KK. Berikutnya kita melengkapi data seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP, password. Berikutnya juga kita mengunggah scan KTP dan scan unggah swafoto. Tahapan yang ketiga yaitu login. Login itu ketika sudah melamar, sudah membuat akun, maka akan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan untuk login di SSCASN. Tahapan yang keempat adalah daftar instansi. Untuk daftar instansi, lengkapi data pribadi dan lengkapi data pada kolom yang tersedia. Pilih jenis seleksi, instansi. Terus berikutnya adalah jenis formasi, pendidikan, dan jabatan. Berikutnya kita perlu mengupload dokumen dan cek resume, cetak kartu informasi akun, dan cetak kartu pendaftaran akun. Tahap kelima adalah verifikasi. Verifikasi itu nanti dilakukan oleh tim verifikator instansi. Ya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu peserta ujian yang digunakan untuk proses seleksi selanjutnya. Tahapan keenam yaitu masa sanggah. Pengajuan sanggahan pelamar terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi maksimal 3 hari. Instansi melakukan verifikasi terhadap sanggahan paling lama 7 hari dan mengeluarkan pengumuman hasil sanggah. Tahap ketujuh adalah tes seleksi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti tes seleksi tahap berikutnya. Ke tahap yang terakhir yaitu tahap 8 yaitu hasil seleksi. Panitia seleksi CASN 2021 instansi mengumumkan informasi kelulusan pelamar. Itulah tadi alur pendaftaran SSCASN 2021. Berikutnya, hal-hal yang harus disiapkan sebelum mendaftar ke instansi yang dituju.
pastikan Bapak Ibu telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari 1. Kartu keluarga, 2. Kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3. Ijazah, 4. Transkrip nilai, 5. Pas foto, 6. Swafoto atau selfie, 7. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Oke Bapak Ibu, untuk ini sebelum kita mendaftar ya, sebelum kita mendaftar maupun membuat akun di portal SSC ASN ya, maka ketika kita ingin ya mendaftar dengan formasi atau jenis seleksi PPPK guru, beberapa harus perlu dicermati terlebih dahulu. Untuk daftar formasi, pertama nanti kita ada pilih jenis seleksi PPPK guru. Berikutnya, NIK Anda akan dicek pada data Dapodik bagi Anda yang datanya sudah ada data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan formasi. Ketiga, bagi Anda tenaga honorer K2, lulusan PPG dan guru swasta, maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik. Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah Dapodik pada sistem info GTK menyelesaikan validasi kualifikasi pendidikan dengan login kembali pada SSC ASN kurang lebih 3 kali 24 jam dari unggah dokumen validasi pada sistem info GTK. Hal ini perlu Bapak Ibu cermati, jadi nanti jangan sampai ya Bapak Ibu karena yang pada ini ya pada kriteria tenaga honorer K2, lulusan PPG dan guru swasta untuk daftar, jangan sampai H-1 baru daftar, minimal H-5 itu kalaupun di awal-awal belum bisa daftar, diusahakan mendaftar itu maksimal H-5 dari penutupan, karena akan ini ada masa ini validasi dokumen ya, ada masa validasi dokumen yang memakan waktu kurang lebih 3 kali 24 jam. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah pemilihan jabatan yang tersedia berdasarkan surat edaran Dirjen GTK terhadap sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki. Kalau sudah, kita lengkapi data yang harus diisi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran, cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, ini tahap daftar formasi. Hal lain yang perlu dicermati ketika memilih formasi Bapak Ibu untuk tahapan seleksi P3K Guru 2021 ini ya, untuk untuk tes pertama Bapak Ibu, tes pertama ini yaitu terdiri dari honorer ya, honorer ini ya, tenaga honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Ya, guru honorer di sekolah negeri. Jadi nanti yang berhak berhak mengikuti tes pertama. Nah, berikutnya di tes pertama ini juga ada ketentuan lain Bapak Ibu, tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, jadi kalau ini ya Bapak Ibu ini lihat ini tempat Bapak Ibu bekerja, instansi Bapak Ibu ya ini sekolah induk Bapak Ibu ya, sekolah induk Bapak Ibu ini ada formasinya atau tidak? Ya, jika ada, maka kita bisa mengikuti tes pertama ini. Ya, kita bisa daftar dan mengikuti tes pertama. Berikutnya,
Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu, di sekolah induk Bapak Ibu itu ada misalkan ada dua formasi ya. Dua formasi, TIK dan BK. Ya, Bapak Ibu Bapak Ibu di situ honorernya ada TIK, BK, PJOK, IPA, dan lain sebagainya ya. Maka yang ketika Bapak Ibu yang guru TIK sudah punya sertifikasi TIK, maka dapat melamar harus melamar ya, melamar di formasi TIK. Nah, akan tetapi ya, ini kan tadi formasinya ada TIK dan IPA, ketika tidak ada formasinya bagaimana Bapak Ibu? Misalkan IPA tadi, guru IPA. Maka guru IPA, ya ini ya, yang ketiga. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi guru IPA dapat melamar juga di formasi yang ada di sekolah induk ya, yang bukan jurusannya. Jadi guru IPA bisa melamar guru TIK atau guru guru BK ya. Misalkan di SD ada guru kelas dan guru PAI ya, dan guru PJOK. Ternyata di sekolah induk panjenengan, SD induk panjenengan itu pendaftarannya hanya membuka guru PAI saja Bapak Ibu. Bagaimana? Maka kita melamar di guru PAI itu. Ya, PAI itu. Oke ya. Nah, paham ya untuk yang tes pertama. Nah. Berikutnya untuk yang tes kedua, ini terdiri dari ini Bapak Ibu. Pesertanya terdiri dari guru honorer, tenaga honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan lulusan PBG. Jadi keempat ini peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, ini ya, yang 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, yang 1, 2, 3 ya, peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi kalau tadi ternyata guru BK maupun guru TIK-nya ternyata yang lamar tidak sesuai dengan grade-nya, tidak bisa masuk ya, tidak lulus, maka teman-teman ya ini bisa ngelamar nanti tesnya di situ lagi. Nah, di situ lagi. Nah, terus yang peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, ini ya. Terus diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, tes yang ketiga. Tes yang ketiga, peserta memilih kembali formasi yang belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, jadi kalau yang ketiga ini harus sesuai dengan, harus linearitas Bapak Ibu. Nah, daftarnya nanti harus sesuai dengan linearitas serdik maupun ijazah panjenengan. Cari ya. Jadi yang ketiga bisa melamar di seluruh instansi atau sekolah selain sekolah induk panjenengan yang masih kosong, yang belum terisi, ya, belum terisi. Berikutnya ini ya, untuk ini diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, PG3. Nah, kalau ternyata setelah tes ketiga formasi yang masih belum terisi dapat masih kosong, bagaimana? Maka dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah, untuk ini Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu itu masuk ke dalam
ke dalam tipe apa? Apakah tenaga honorer K2, apakah guru honorer di sekolah negeri, apakah guru di sekolah swasta, apakah di lulusan PPG. Berikutnya yang perlu diketahui yang kedua, Bapak Ibu di sekolah induk Bapak Ibu ada formasinya tidak? Ya tidak ya. Kalau iya, Bapak Ibu untuk memilih formasi, pilihlah formasi yang ada di sekolah induk itu. Yang ketiga, jika ternyata sekolah induk panjenengan tidak ada, Bapak Ibu silahkan pilih formasi ya, formasi di instansi lain untuk jaga-jaga. Siapa tahu di instansi tersebut nanti guru-gurunya ketika tes pertama tidak lulus sehingga kosong, jadi panjenengan bisa daftar di instansi tersebut. Oke ya Bapak Ibu, dipahami ini ya. Ini wajib paham Bapak Ibu, wajib paham, jangan sampai nanti salah memilih formasi. Oke ya, berikutnya bisa saya lanjutkan. Tahap berikutnya yaitu seleksi administrasi. Di mana seleksi administrasi ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi secara sistem. Instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Berikutnya, instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil sanggah. Yang terakhir, pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis berkesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Berikutnya yang keempat adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Berikutnya, yang kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Oke ya, ini adalah sesuai dengan kriteria yang sudah saya sampaikan di awal ya, untuk pemilihan formasinya. Berikutnya, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Berikutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Yang keenam, seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan 3. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan 3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan 3. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Nah, pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Itulah
mekanisme yang terjadi pada seleksi kompetensi teknis kesempatan 3. Ya. Tahapan yang ketiga yaitu optimalisasi formasi. Tahapan ini dilakukan jika kebutuhan formasi belum terpenuhi setelah seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Dalam tahapan ini, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Ketiga, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Keempat, panitia mengumumkan hasil sanggah. Berikutnya, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Itulah tadi tahapan tata cara pendaftaran PPPK Guru dan cara memilih formasi yang ada pada PPPK Guru. Ya, agar Bapak Ibu bisa mengikuti tes pertama. Jikalau tidak, Bapak Ibu bisa mengikuti tes kedua, maupun jikalau tidak, Bapak Ibu bisa mengikuti tes ketiga. Ya, tolong dipahami sekali lagi, Bapak Ibu untuk di tes pertama ya bisa memilih ya Bapak Ibu ini ya tolong dipahami untuk yang pada tes pertama yaitu kita memilih berdasarkan instansi yang ada, memilih formasi yang ada di sekolah induk kita, ya, memilih di sekolah induk kita. Jika formasi itu tidak sesuai dengan linearitas kita, pendidikan kita atau serdik kita, kita bisa tetap memilihnya, ya, tetap memilihnya, ya. Akan tetapi jika di sekolah induk kita itu tidak ada, ya, kita bisa memilih ya formasi yang sesuai dengan linearitas kita di instansi lain untuk bisa mengikuti tes pada kesempatan ketiga. Ya, kalau Bapak Ibu sudah paham, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk ke ini portal SSCASN ya .bkn.go.id untuk segera membuat akun. Untuk tutorial membuat akun dan dan registrasinya nanti akan saya sampaikan di ini ya di lain kesempatan. Sementara Bapak Ibu calon calon PPPK memahami ini dulu ya, memahami ini dulu biar tidak galau. Dan untuk adik-adik yang sudah masuk Dapodik tetapi usianya masih berkesempatan mengikuti ini ASN ya, seleksi CPNS, silahkan Bapak Ibu adik-adik semua bisa memberikan kesempatan pada Bapak Ibu guru kita yang senior untuk memilih jalur PPPK, dan adik-adik yang masih ada kesempatan untuk usianya bisa memilih jalur CPNS. Oke, Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan rajin belajar dan terus belajar.